Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman. Gimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat ya teman-teman. Amin. Sebelumnya, terima kasih kepada teman-teman sekalian karena telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam pelatihan kali ini. Saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ananda Neri Rahma. Teman-teman bisa memanggil saya Ananda. Saya merupakan mahasiswi semester 5 jurusan Psikologi di Universitas Mercu Buana. Oke, baik, sebelum materi kita dimulai, alangkah baiknya kita bermain games terlebih dahulu ya. Teman-teman bisa supaya teman-teman nanti ketika mendengarkan materinya lebih semangat dan fokus gitu. Oke, saya izin share screen sebentar ya. Apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah, oke. Sudah, Kak. Oke, kita mulai ya teman-teman. Games pertama yaitu tebak artis. Nah, ini kira-kira siapa nih teman-teman? Siapa nih teman-teman? Kira-kira Maudy Ayunda. Siapa lagi? Maudy. Emang iya Maudy ya? Siapa lagi? Ayo. Oke, kita langsung aja ya. Lihat jawabannya siapa. Maudy Ayunda. Wih, benar. Selamat Sylvia. Sevita. Oke, lanjut. Ini siapa? Ayo teman-teman. Berkacamata. Ayo teman-teman. Ayo tebak teman-teman. Dikta. Wih. Kayaknya tahu banget ya. Tapi bener apa enggak ya? Dikta. Wipin dulu Kak. Oke, langsung aja ya teman-teman. Jawaban adalah dikta. Benar. Keren banget. Dikta dan hukum. Iya, itu sudah turunnya ya. Oke, lanjut. Nah, ini siapa nih teman-teman? Wih, kayak opa-opa Korea ini. Ayo, ini kasih bocoran deh. Ini kakaknya itu adalah gamers. Wih, Jessica Jen. Dio Exo. Dio Exo. Oke. Apa namanya? Langsung aja jawabannya. Jessica Jen. Wih, Sylvia bener banget ya. Cherry Bell. Langsung ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini siapa nih teman-teman? Kira-kira ada lesung pipitnya, berkacamata, Afgan, penyanyi, ya penyanyi. Sule gak sih? Sule tambah ganteng ya kak? Langsung aja ya jawabannya. Afgan Syahreza, benar, ye. Oke, selanjutnya. Kira-kira siapa ini, ada yang tahu? Alif, kamu nanya. Ayo kita langsung aja ya. Ya benar, namanya Alif. Dengan slogannya kamu nanya ya. Oke, lanjut. Games kedua itu tebak gambar. Ini apa nih teman-teman kira-kira? Ayo tebak. Itu ada orang tua, terus ada apa ini gambarnya? Ayo teman-teman tebak di kolom chat. Tuang air. Oke, langsung ya jawabannya. Wih, bener ternyata.
keren semua deh. Lanjut. Apa ini? Gambar apa ini? Ada anak pakai baju SD. pulang sekolah. Oke, langsung jawabannya ya. Wih, benar. Pada keren-keren semua ya. Oke, lanjut lagi. Nih, apa ini? Ada apa ini ya kira-kira? Ayo teman-teman. Mami papi. Coba langsung lihat ya teman-teman. Benar. Jawabannya adalah mami papi. Oke, terima kasih sudah selesai. Siap. Oke. Aduh, nggak kerasa ya, cepet banget gamesnya. Oke, gimana teman-teman? Apakah makin semangat, apa makin lemes nih? Semoga makin semangat ya. Oke, kalau gitu, hari ini materi yang akan dipaparkan yaitu tentang bahasa isyarat. Oke, saya izin share screen ya. Siapa di sini yang pernah melihat orang menggunakan bahasa isyarat sebagai media komunikasi? Nah, biasanya bahasa isyarat digunakan sebagai media komunikasi antara teman tuli dan kita, atau bisa jadi digunakan saat kita sedang ingin belajar dengan mempraktekkan bahasa isyarat itu sendiri loh dengan teman kita. Oke, next selanjutnya. Next selanjutnya yaitu what are we going to learn? Apa aja sih yang akan kita bahas pada pelatihan kali ini? Yuk kita lihat. Yang akan kita bahas yaitu pertama ada sejarah bahasa isyarat, yang kedua ada hakikat bahasa isyarat, yang ketiga ada prasyarat bahasa isyarat, dan keempat ada bahasa isyarat di Indonesia. Oke, lanjut. Nah, pada poin pertama kita ada sejarah bahasa isyarat. Sejarah mencatat bahwasannya bahasa isyarat telah digunakan sejak abad ke-17 sebagai bahasa visual atau metode komunikasi. Nah, bentuk komunikasi menggunakan gerakan tangan sendiri sudah ada sejak abad ke-5 sebelum Yunani. Bahasa isyarat merupakan bahasa yang mengutamakan komunikasi manual, bahasa tubuh, dan gerak bibir untuk berkomunikasi. Nah, bahasa isyarat ini digunakan oleh tunarungu atau orang tuli, biasanya dengan mengkombinasikan bentuk tangan, orientasi, dan gerak tangan, lengan, dan tubuh, serta ekspresi wajah. Kemudian, pada abad ke-18, seorang kepala biara bernama Charles Michel Delp dari Paris mendirikan sekolah pertama untuk tunarungu. Di sekolah ini, Delp mengajarkan teman tunarungu berkomunikasi menggunakan gerakan tangan, tanda jari, dan tangan. Delp juga mendefinisikan alfabet manualnya sendiri dan mensintesis tanda-tanda dengan tata bahasa Prancis. Kemudian sampai abad ke-19, sebagian besar dari apa yang kita ketahui tentang sejarah bahasa isyarat terbatas pada alfabet manual atau sistem ejaan jari, yang mana diciptakan untuk memfasilitasi transfer kata dari bahasa lisan ke bahasa isyarat daripada dokumentasi bahasa isyarat itu sendiri. Nah, kemudian ada hakikat bahasa isyarat. Menurut Niemann Greenstein David 2000
2015 menyatakan bahasa isyarat merupakan bahasa yang menggunakan tangan, gerakan kaki, gerakan tubuh, dan ekspresi pada wajah untuk berkomunikasi pengalaman, kebutuhan, dan perasaan. Bahasa isyarat juga merupakan bahasa nyata yang memiliki tata bahasa terorganisir dan struktur seperti bahasa lisan. Bahasa isyarat sama seperti bahasa lisan, memiliki aksen dan dialek tersendiri. Anak-anak dengan hambatan pendengaran yang mempelajari bahasa isyarat alami merasakan adanya perbedaan dengan sistem isyarat. Ini dikarenakan tata bahasa lisan biasanya dirancang untuk membantu anak-anak dengan hambatan pendengaran belajar membaca. Kemudian pada slide selanjutnya ada komponen bahasa isyarat. Nah, di sini itu ada 3 komponennya. Yang pertama ada ungkapan badaniah, yang kedua bahasa isyarat lokal, yang ketiga ada bahasa isyarat formal. Oke, kita bahas lebih detailnya dari yang pertama ya. Yang pertama itu ada ungkapan badaniah, yang mana ungkapan badaniah ini merupakan keseluruhan ekspresi badan seperti sikap badan tentang ekspresi muka atau mimik, pantomimik, dan gesti yang dilakukan orang secara wajar dan alamiah. Ungkapan badaniah ini tidak dapat digolongkan sebagai suatu bahasa dalam arti yang sesungguhnya, walaupun memang lambang atau isyaratnya dapat berfungsi sebagai media komunikasi. Kemudian yang kedua itu ada bahasa isyarat lokal, yang mana merupakan suatu ungkapan manusia dalam bentuk isyarat konvensional yang berfungsi sebagai pengganti kata. Kemudian yang terakhir ada bahasa isyarat formal, yang mana merupakan bahasa nasional dalam isyarat yang biasanya menggunakan kosakata isyarat dengan struktur bahasa yang sama dengan bahasa lisan. Kemudian yang selanjutnya ada prasyarat bahasa isyarat. Teman-teman. Kemudian selanjutnya ada prasyarat bahasa isyarat. Nah, bahasa isyarat juga seperti bahasa-bahasa lainnya yang mana memiliki beberapa prasyarat tertentu dalam penerapannya. Prasyarat tersebut antara lain pertama memiliki kemampuan penglihatan cukup. Nah, ini guna untuk mengamati gerakan tangan, badan, ataupun mimik dalam jarak tertentu. Yang kedua ada memiliki kelengkapan anggota tubuh khususnya tangan, yang mana untuk mengisyaratkan kosakata secara baik dan penggunaan isyarat juga lebih banyak menggunakan gerakan-gerakan tangan. Dengan demikian penggunaan isyarat harus memiliki anggota tubuh yang baik dan berfungsi. Kemudian yang terakhir ada memiliki kemampuan memori yang cukup guna menghafalkan sejumlah gerakan-gerakan kosakata. Oke. Kemudian ada bahasa isyarat di Indonesia. Nah, menurut Riyadi dan Aditya 2017 menjelaskan bahwa di Indonesia terdapat 2 jenis bahasa isyarat. Yang pertama itu ada SIBI atau Sistem Bahasa Isyarat Indonesia. Yang kedua ada BISINDO, yaitu Bahasa Isyarat Indonesia. Oke, kita akan bahas lebih lengkapnya ya, teman-teman, mengenai SIBI dan BISINDO. Yang pertama itu ada SIBI. Nah, SIBI ini dikembangkan oleh orang normal, bukan penderita tunarungu. SIBI merupakan salah satu media yang membantu komunikasi sesama anak gangguan pendengaran di dalam masyarakat yang lebih luas atau dalam cangkupan nasional. Pada bahasa isyarat SIBI ini terlalu sulit untuk dipahami, sehingga SIBI bukanlah bahasa melainkan sistem. Dalam SIBI, struktur bahasa juga sangat diperhatikan dengan menambahkan imbuhan seperti nya, me, pe, an, di, dan ke, sehingga tidak mendapatkan konsep kontak mata, ekspresi, gerakan tangan, dan posisi tubuh secara alami. Nah, ketika seseorang menginginkan ekspresi senang, SIBI tidak dapat memberikan kesan ekspresi tersebut, sehingga konsep ekspresi dalam bahasa isyarat tidak digunakan. Selain itu, SIBI dapat digunakan untuk mengembangkan mekanisme-mekanisme bahasa yang resmi dengan mengandalkan keterampilan kontekstual guna mengembangkan kemampuan dalam berbahasa. Nah, pada SIBI ini terdapat kamus SIBI
yang mana di dalamnya terdapat komponen juga, yaitu komponen-komponen unsur pembeda makna. Nah, komponen ini terdiri dari dua fungsi. Yang pertama itu sebagai penentu atau pembeda makna, dan yang kedua itu sebagai penunjang. Yang pertama ada fungsi dari komponen pembeda makna itu seperti keterampilan gerak tangan, bagaimana posisi tangan tersebut, kemudian tempat awal atau akhir isyarat dibentuk, ataupun arah pada isyarat itu dibuat. Kemudian pada fungsi penunjang itu sendiri seperti mimik muka, gerak tubuh, kecepatan, dan kelenturan gerak tersebut. Kemudian untuk bisindo, nah bisindo ini sebagai bahasa yang disenangi oleh teman tuli. Mengapa? Karena bisindo merupakan bahasa ibu bagi teman tuli, sama halnya seperti bahasa Indonesia yang menjadi bahasa ibu bagi orang dengar. Nah, terdapat penelitian menurut Wijaya 2018 menuturkan bahwa pengenalan bisindo telah dimulai sejak tahun 1960 oleh Bapak Siregar. Kemudian setelah beliau wafat, upaya untuk sosialisasi dan pengakuan atas bisindo dilanjutkan oleh Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia atau Gerkatin, dan kini telah dikoordinasi oleh Pusat Bahasa Isyarat Indonesia atau Pusbisindo. Nah, Pusbisindo ini bertujuan untuk memperjuangkan literasi kaum tuli dalam bahasa Indonesia melalui bisindo. Terdapat juga karakteristik bisindo ketika digunakan sebagai bahasa isyarat, yakni memunculkan ekspresi wajah dan mulut. Selain itu, ada 5 parameter yang biasa digunakan, seperti lokasi, bentuk tangan, orientasi, gerak tangan, dan ekspresi non-manual. Nah, bisindo ini berkembang sesuai dengan pemahaman teman tuli dari berbagai latar belakang, sehingga bahasa ini adalah bahasa yang sangat awal bagi mereka, sampai disebut dengan bahasa ibu bagi teman tuli. Oke, selanjutnya. Nah, di sini kita sudah mengerucutkan perbedaan antara CB dan bisindo. Yang pertama itu pada CB memiliki struktur yang sama seperti tata bahasa lisan Indonesia yang baku. Kemudian untuk bisindo itu ditemukan oleh kelompok tuli dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian perbedaan yang kedua dari CB itu bahasa isyarat yang diresmikan pemerintah. Untuk bisindo ini bahasa isyarat yang variatif, bahkan memiliki dialek dari setiap daerah. Perbedaan yang ketiga, untuk CB sering digunakan di lingkungan sekolah luar biasa atau SLB. Untuk bisindo sering digunakan teman tuli untuk percakapan sehari-hari karena lebih mudah. Kemudian perbedaan yang terakhir yaitu CB menggunakan satu tangan dan bisindo menggunakan dua tangan. Nah, bagian ini adalah perbedaan abjad pada bahasa isyarat CB dan bisindo. Sudah terlihat ya teman-teman perbedaannya. Kalau bisindo itu memakai dua tangan, kalau CB memakai satu tangan. Tuh teman-teman. Oke, kita berlatih ya. Tapi kali ini saya akan mempraktekkan abjad tentang bisindo saja. Teman-teman boleh on cam untuk sama-sama berlatih. Ya, saya stop screen dulu ya. Oke, teman-teman. Kita berlatih ya teman-teman. Teman-teman, oke kita abjad ya. Berarti dimulai dari A. Ini A. Oke, udah bisa semua. B. Ini 1. Sini 3. Kayak gini, tempelin. Ini B. Cahaya. Oke, kemudian C. Kemudian D. 1. Ini kayak gini, tempelin. Ini D. Kemudian E. Ini E. Kemudian F. Ini 2. Ini 1 di dalam. Ini F ya. Kemudian E, F, G. G itu gini, set. Ini G.
Nah, H ini 1, terus ini 2 kayak gini, tapi dibalik kayak gini, dibalik begini. Nah, ini H tempel kayak gini, ini H. Kemudian I, kemudian J kayak gini, ini tapi kayak gini ya, I, J, K. Kemudian K ya, ini 1, habis itu ini begini, ini begini ditempelin, kelihatan nggak? Nah, ini K ya, K, kemudian L, ini L, ini L, kemudian M, ini jarinya 5, habis itu ini 3 begini, tempelin, ini M, nah kemudian N, ini N, jadi 2 tempel sini, N, O, P, 1, ini begini ditempelin, P, terus Q, ini begini, ini 1, di sini di cantol gitu, Q, gitu ya, P, Q, R gini, R, kemudian S begini, S, terus T, U, P, W, X, terus Y begini, ini dan tangan ini di gini, Y, ini Y, Z begini, kayak gini. Nah, udah gimana teman-teman? Udah bisa belum? Apa sebelumnya nanti aku mau tunjuk 1 orang ya buat berlatih sama aku. Apa harus diulang lagi apa gimana nih? Oke, diulang lagi ya. Oke, yang pertama itu mulai dari A lagi. A, ini A, ini B, ini C, ini D, tempelin, E, F, G, H, kayak gini, dibalik, H, I, J, H, I, J, K, kayak gini, nah kayak gini, L, terus M, ini jadi 3, terus tempel, M, kemudian N, O, nah P, 1, terus ini kayak gini, tempel, P, Q, kayak gini, dicantolin sini, Q, kemudian R, bunyi kayak gini, R, S, kemudian T, U, P, terus W, X, Y begini, habis itu ini set, Y, habis itu Z, gini. Nah, oke, udah bisa, yeay. Aku mau pilih 1 orang aja ya, teman-teman. Dari Kak Abdullah Dharma deh. Ayo Kak,
Bentar ya, tapi dulu. Nah, ayo Kak, kita bermain. Aku acak aja ya Kak ya. Coba aku pengen tahu Cek gimana Cek. Nah, betul. Terus NN. Ya, betul. Terus B. Kayak gini di depan, kayak gini ya. Ini di depan, bukan begini. Kayak gini di depan. Nah, ya betul. Oke, terakhir coba D. Nah, oke, terima kasih. Yeay, tepuk tangan. Oke teman-teman. Oke, terima kasih Kak Abdullah Dharma tadi sudah mempraktekkan bersama saya. Ya, materi kita udah selesai sampai sini ya. Tapi oke. Sekarang saya sesi tanya jawab. Oke, silakan teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Saya tunggu ya. Boleh izin bertanya? Aku mau tahu nih, kayak apa sih alasan Bisindo itu lebih optimal untuk digunakan daripada CB? Bisa tolong dijelaskan? Terima kasih. Oke, terima kasih. Tadi siapa ya? Mbak Sylvia. Ya, terima kasih ya buat pertanyaannya. Sangat menarik ya. Oke, saya langsung menjawab ya. Saya izin menjawab. Oke. Nah, di sini itu terdapat beberapa pertanyaan. Oke, maaf. Oke, di sini itu tadi pertanyaannya adalah kenapa Bisindo lebih optimal daripada CB, yaitu karena Bisindo lebih mudah penggunaannya daripada CB, karena CB lebih mudah untuk dimengerti. Dan kedua itu Bisindo yang menjadi bahasa murni mereka, karena CB adalah bahasa buatan dan tidak murni. Yang ketiga adalah mudah dalam memperagakan, sehingga untuk memahami dan berkomunikasi dengan teman-teman tuli cukup mudah dan cukup mudah untuk dipahami. Yang keempat itu ada dengan menggunakan bahasa asli dari teman tuli secara langsung menjadikan lebih efektif, mudah diterima dengan baik oleh teman tuli dan juga lebih ekspresif. Gitu ya Mbak Sylvia jawabannya. Terima kasih. Oke teman-teman, ada yang ingin bertanya lagi? Oke, baik. Mungkin baik kalau sudah tidak ada lagi yang bertanya, saya sudahi sesi tanya jawab kali ini. Baik, alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Tidak terasa ya, cepat sekali waktu berlalu. Baiklah teman-teman, terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya nih untuk mendengarkan materi pelatihan kali ini. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat untuk teman-teman kelak sekalian gitu kan. Oke teman-teman, sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.